serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjaga. Seluruh kelas pun tertawa melihat tingkah Tia yang sangat terkejut itu. Pak Fuad pada saat itu membiarkan semua temannya mentertawakannya, ditambah menyuruh Tia maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil disuruh menunjuk hidungnya sendiri. Kelas makin gaduh dan teman-temannya makin heboh mentertawakan tingkah Tia. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada sebuah cerita ilustrasi yang sangat miris ya Bapak Ibu ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Fuad yang terhadap Tia Bapak Ibu? Yang pertama, tidak. Mengapa Bu Sisa tidak setuju? Oh iya, karena mentalnya ya, semangat belajarnya kurang bagus sekali ya. Bu Eni kira-kira apa? Bu Eni, menurut Bu Eni kira-kira apa? Apakah Anda setuju tindakan Pak Fuad terhadap Tia? Oh ya, belum baca tadi ya, tadi mungkin ada sibuk ya. Ya. Menurut Bu Sisa tadi sudah bagus ya. Karena apa? Berarti yang diterapkan oleh Pak Fuad itu apa? Tindakan penghukum ya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Fuad terhadap Tia adalah hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi kata Pak Tio, kata Bu Sisa hukuman. Ya, tidak apa-apa. Kita di sini saling belajar, saling sharing ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk menjawabnya kita masuk saja ke tindakan ya. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Tindakan yang pertama adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman coba kita cek. Oke, bagus sekali. Pinter-pinter ya Bapak Ibu ya. Pada tindakan yang kedua yaitu membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, alasannya apa Bu Eka? Oh iya, harus iya bertanggung jawab. Betul sekali Pak Tio. Dalam hal ini adalah konsekuensi itu sesuai aturan. Jadi kalau hukuman itu tidak sesuai aturan atau hukuman itu secara spontan, tapi dalam konteks ini adalah konsekuensi adalah menurut aturan. Kita buktikan ya Bapak Ibu ya. Oke, ada konsekuensi. Kita pada poin yang ketiga, tindakan yang ketiga yaitu mulai diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, coba kita buktikan Bapak Ibu ya. Oke, hukuman. Sekarang kita mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman konsekuensi. Mengapa Pak Tio konsekuensi? Iya, bertanggung jawab ya kepada temannya karena iya dirinya yang berbuat sesuatu ya, bukan dari aturannya tapi dari dirinya sendiri. Kita buktikan. Oke, konsekuensi. Kemudian 5, berjemur di bawah tiang bendera karena mengobrol di kelas pada jam pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita buktikan. Oke, hukuman yang terakhir, mulai diminta bertelanjang kaki sepanjang hari di sekolah karena tidak memakai kaos kaki. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, ya bagus sekali ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu sih hukuman, konsekuensinya ya. Poin yang kelima adalah kita sampai pada restitusi atau posisi kontrol guru. Nah, dari semua materi dari ke-7 poin Bapak Ibu, saya itu paling senang dengan materi ini Bapak Ibu. Nah, mengapa saya paling senang dari ke-7 poin itu? Saya paling senang poin yang kelima ini karena selama ini ternyata saya di posisi guru saya itu, ternyata kalau saya berbuat seperti ini berarti saya masuk guru seorang penghukum. Kemudian kalau saya berkata seperti ini, berbuat seperti ini, saya termasuk guru yang membuat merasa bersalah. Dan
juga saya seorang guru yang sebagai teman, kemudian saya seorang guru sebagai pemantau, kemudian yang kelima adalah kalau saya berbuat seperti ini, oh bahwa saya sudah seorang manajer sebagai seorang guru. Posisi kontrol guru yang pertama adalah tadi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Mengerikan sekali ya Bapak Ibu. Kalau mau semoga saja di sini tidak ada guru yang seperti itu ya Bapak Ibu. Dengan cara guru yang dicap guru sebagai penghukum ya. Ada Pak. Iya ada ya, boleh ya Pak Tio ya. Oke. Yang kedua nanti kita bahas satu-satu kasusnya ya Bapak Ibu ya, dari cara penghukum atau membuat merasa bersalah dan lain-lain, nanti ada kasus-kasus tersendiri. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kalau kita menjadi posisi pembuat merasa bersalah itu justru akan sangat berbahaya sekali dari posisi penghukum. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kita hanya membuat anak didik kita itu mereka akan merasa bersalah. Jadi mereka itu tidak ada artinya, mereka itu tidak ada harga dirinya, mereka itu tidak bisa menyenangkan orang-orang mereka yang mereka sayangi. Mereka hanya akan membuat kecewa pada orang-orang yang mereka sayangi. Jadi murid itu akan merasa sangat rendah diri Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian posisi negatifnya adalah posisi teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dibicarakan. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau kita di posisi guru sebagai teman, tentunya kita tidak menerapkan sifat mandiri terhadap anak Bapak Ibu. Mereka akan sangat ketergantungan sekali dengan kita. Jadi anak itu tidak akan mengembangkan bakatnya atau tidak akan mengembangkan kompetensinya Bapak Ibu. Jadi kita berusaha jangan menjadi guru yang bersifat teman terhadap anak didik kita ya Bapak Ibu. Kemudian anak juga akan tidak melaksanakan perintah guru lain biasanya Bapak Ibu. Biasanya kalau anak sudah nyaman dengan guru tersebut, ya biasanya itu anak akan cenderung pada guru tersebut atau tidak mau diperintah guru yang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, Bapak Ibu. Kita di sini sebagai pemantau. Seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ada anak berangkat sekolah itu terlambat. Nah, kalau di posisi pemantau kita akan berbicara seperti ini. Kamu tahu aturannya, apa konsekuensinya. Nah, jadi kita itu tidak menanyakan dulu kenapa dia terlambat, ya, apa motivasinya supaya dia tidak terlambat. Kita itu sebagai pemantau itu hanya kita menerapkan aturan itu Bapak Ibu. Ya jangan sampai kita jadi guru yang sebagai pemantau.
bidang kelima. Ya Bapak Ibu, mungkin yang kita harapkan guru-guru di sini tidak hanya di sini, mungkin guru-guru di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu diharapkan menjadi posisi sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di sini ya Bapak Ibu, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya. Jadi kalau kita misalkan di posisi manajer Bapak Ibu, kalau kita melihat anak berbuat salah atau anak melanggar aturan, ya tentunya pertama yang kita tanyakan apa, ya mengapa kamu lakukan itu? Kita tanyakan seluk-beluk dari anak melakukan tersebut, riwayatnya, kenapa melakukan itu, kemudian kita menguatkan karakternya, ya apakah hal tersebut sudah menjadi aturan di sekolah, nah seperti itu, apakah hal tersebut sudah menjadi keyakinan kelas kita, nah seperti itu. Kemudian lalu kita menanyakan bagaimana solusinya kalau jika kamu untuk kamu tidak berbuat salah lagi, bagaimana solusinya? Begitu ya Bapak Ibu. Nah di sini saya kutip dari pembelajaran yang kemarin saya dapat dari motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Ya. Perilaku kontrol negatif tadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian perilaku kontrol positif yaitu teman dan pemantau. Kemudian yang dapat mengontrol diri adalah posisi sebagai seorang manajer. Ya. Dari posisi-posisi tadi tentunya akan sangat berdampak kepada murid. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Dampaknya apa? Murid akan mengulangi kesalahan berulang kali. Perilaku menjadi sangat agresif. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau kita melakukan guru sebagai seorang penghukum, itu tentunya murid tidak akan menghargai kita, ya Bapak Ibu. Tentunya mungkin pada waktu murid dewasa atau waktu 10 tahun atau bahkan 15 tahun yang akan datang, mungkin anak akan masuk ingat seperti itu, dan itu justru malah akan mengundang dendam pada anak tersebut yang Bapak Ibu. Kemudian kalau di posisi pembuat merasa bersalah, dampak pada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa kalau membuat merasa bersalah itu anak akan merasa dirinya itu tidak ada harganya sama sekali. Kemudian dia merasa itu tidak bisa membuat senang atau mengecewakan anak-anak atau mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Selanjutnya adalah teman. Teman di sini dampak bagi murid adalah tergantung atau tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita sebagai guru di posisi teman, maka kita tidak bisa menerapkan sifat kemandirian terhadap anak didik kita. Selanjutnya itu pemantau. Dampak pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Kemudian mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, jadi yang sudah dijelaskan tadi ya Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang pemantau, anak itu cenderung akan, saya berbuat seperti ini akan dapat hukuman apa, saya berbuat seperti ini akan hadiahnya seperti apa, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer dampak pada murid adalah mengevaluasi diri.
kemudian bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, yang kita harapkan Bapak Ibu guru yang ada di sini adalah di posisi sebagai guru, sebagai manajer ya Bapak Ibu. Di sini ada satu kasus ya Bapak Ibu, kayaknya kan sudah pada loyo ya Pak Tio ya, Pak Atis ya. Coba biar fresh, saya mohon untuk berkolaborasi Bapak Ibu ya, Pak Tio ya, mohon di rapotnya ditaruh dulu ya. Saya mau berkolaborasi sama Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang pagi, nanti Bapak Ibu tepuk satu kali ya, tepuk satu kali ya. Kalau saya bilang siang, tepuk dua kali. Kalau saya bilang malam, berarti malam apa? Tidak, kalau malam kan tidur Pak, istirahat, berarti tidak ada tepuk. Nah, oke, kita sepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Gak usah, gitu saja Bu. Pagi, siang, pagi, belum ya, lagi ya. Pagi, siang, malam. Iya, lumayan nggak ngantuk ya Bu ya. Oke, sudah ya tadi dari tadi kamu terus ya Bapak Ibu. Ya semangat ya. Oke, kita lanjut. Kasus yang pertama yaitu pada hari Senin Pak Ali tidak masuk sekolah. Pak Ali merupakan guru bahasa Indonesia. Saat itu Burani menggantikan Pak Ali yang baru 1 tahun menjadi guru. Beberapa murid perempuan Rara dan Maya mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Burani. Burani mencoba menyapa Rara dan Maya dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugas kalian dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong ibu ya. Namun Rara dan Maya malah tertawa. Ah ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan dan malah ngobrol. Nah, dari sebuah kasus yang tadi ya, kasus pertama itu kira-kira Ibu Rani ini bertindak atau berposisi sebagai guru apa Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu, apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer atau sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai yang lain Bapak Ibu? Mengapa demikian Bu Dini? Oh ya bagus sekali ya. Atau yang Bapak Ibu lain barangkali punya pendapat yang berbeda, monggo. Iya. Kalau di sini bagus sekali ya. Jadi posisi pada Burani ini adalah sebagai guru, sebagai teman ya. Beliau tidak menggunakan kata-kata yang intimidasi atau kata-kata yang menghukum. Beliau kata-katanya sangat kekeluargaan sekali atau sangat apa namanya, pada Pak Lukman ya, sangat sedih sekali ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Pak Guru Lukman menerapkan peraturan yang sangat tegas. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, dari kasus 2 ini kira-kira posisi Pak Lukman sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Apa alasannya Bu? Sabrina. Iya. Hukumannya. Di sini hukum ya. Jadi tegas sekali Pak Lukman memberikan sanksi atau memberikan hukuman terhadap si Sabrina tadi ya, karena Sabrina sudah tidak mentaati peraturan dengan memakai sepatu warna coklat. Sedangkan peraturan di sekolah Sabrina adalah
sepatu berwarna hitam. Tepat sekali ya Bu Eka Dini ya. Oke, kita lanjut karena di sini ada 3 kasus. Kasus yang terakhir yaitu Ari dan Rafa sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Ari pun menjadi emosi dan terlibat kontak fisik dengan menarik meja Rafa secara kasar sampai 3 kancing yang terlepas. Pada saat itu, guru BK langsung melarang mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Bapak Bahrun sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Ari. Ari, sepertinya kamu saat ini marah sekali. Mendengar itu, Ari pun mulai bercerita tentang kesalahan hatinya. Pak Bahrun pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Ari memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Ari berada di ruang kepala sekolah. Pak Bahrun melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Ari bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Rafa. Ari pun akhirnya berlahan mengangguk. Kemudian Pak Bahrun bertanya kepada Rafa, hal apa yang bisa dilakukan Ari untuk memperbaiki masalah? Angka jawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ari, memperbaiki masalah. Ibu saya akan sangat marah sekali jika melihat kancing baju sampai copot 3 begini. Pak Bahrun pun kembali bertanya ke Ari, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti kancing Rafa yang terlepas? Ya, jadi dalam kasus ini kira-kira Pak Kepala Sekolah Pak Bahrun ini di posisi sebagai apa, Bapak Ibu? Apakah di pemantau, apakah di teman, atau di pihak manajer, Bapak Ibu? Manajer. Dari kata-kata apa Bu Dini menjawab sebagai seorang manajer? Betul. Iya. Di sini seorang kepala sekolah Pak Bahrun itu beliau berusaha menengahi. Bagus sekali Bu Dini, terima kasih ya. Pak Bahrun berusaha mencari solusi, ya, mencari solusi dari pokok permasalahan apa. Jadi beliau itu hanya sebagai penengah, kemudian mencari solusi, kemudian menguatkan yang membuat besar itu si Ari itu. Dia dengan cara apa agar masalah ini, agar kasus ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada kekerasan, ya, Bapak Ibu. Kita masuk ke materi yang ke-6 ya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Ini 2 materi lagi ya Bapak Ibu. Karena materinya ada 7 poin, jadi 2 poin lagi ya Bapak Ibu ya. Yang ke-6 adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen pada tahun 1998, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Bu Ziza, sudah belum? Sudah membuat keyakinan kelas? Oh, belum familiar ya. Belum yakin ya, yakin ya, betul. Bu, iya, seperti peraturan kelas. Hanya, ya. Jadi nanti ada dibuat sama kalau salah satu melakukan kesalahan atau melanggar, berarti tahu resikonya. Oh iya. Ya berarti sudah ya intinya ya. Iya bahasanya nggak ngerti ya. Pak Adis sudah belum? Sudah mulai membuat ya Pak Tio? Belum mulai membuat keyakinan kelas. Nah begini Bapak Ibu, kenapa kok bukan peraturan kelas yang dibuat? Kenapa kok keyakinan kelas yang dibuat Bapak Ibu? Karena apa? Kalau peraturan kelas itu hanya mengatur ya Bapak Ibu, mengatur anak-anak ya. Jadi anak itu
diatur ya. Diatur itu berarti memaksa kehendak anak-anak. Iya, peraturan kelas namanya. Peraturan kelas di sini tidak boleh gaduh di kelas, tidak boleh berlari-larian di dalam kelas. Nah, itu aturan Bapak Ibu ya. Beda dengan keyakinan ya. Kenapa kok disebutnya bukan peraturan kelas? Kenapa hanya keyakinan kelas? Begini Bapak Ibu, kita menyebutkan keyakinan kelas itu karena keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi yang membuat kesepakatan kelas itu bukan hanya guru Bapak Ibu, tapi kalau aturan itu hanya yang buat adalah guru. Tapi kalau kesepakatan itu kita berkolaborasi dengan anak didik. Ayo anak-anak, kita buat kesepakatan kelas. Umpama si Ari, oh saya Pak Guru, ya kamu Ari, apa kesepakatan kelasnya? Tidak boleh makan di dalam kelas Pak Guru. Nah bagus, berarti Ari sudah dapat 1 poin. Oh ya si Dina apa kesepakatannya? Ini Pak Guru tidak boleh datang terlambat. Oh ya berarti anak sudah menyampaikan aspirasinya. Kita sudah bersepakat dengan anak-anak. Kalau kita sudah bersepakat dengan anak-anak, pasti anak akan cenderung manut dengan kita, akan cenderung mentaati atau menyepakati keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ini ya, peraturan kelas, dari peraturan kelas tadi ya akan ada keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tadi akan timbul lingkungan yang positif. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tentunya kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Tidak mungkin ya lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang jelek. Nah, tentunya kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan yang positif tadi akan tercipta atau akan timbul rasa pasti budaya yang positif, karena budaya itu kebiasaan. Yaitu dari lingkungan yang positif akan tercipta kebiasaan yang positif. Berikutnya adalah peraturan. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Poinnya adalah atau kebajikannya adalah, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian bila mengganggu orang lain, nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, itu menghormati orang lain atau komitmen ya Bapak Ibu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu nilai kebajikannya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ya anak-anak dilarang merokok, dilarang narkoba, itu nilai kebajikannya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran atau antri ya Bapak Ibu, itu nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain atau sabar. Kemudian menggunakan masker, nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keselamatan. Begitu juga dengan berjalan di kelas atau di koridor, itu juga nilai kebajikannya adalah nilai keselamatannya. Pembentukan keyakinan kelas. Dalam membentuk keyakinan kelas, ya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya Bapak Ibu daripada peraturan yang tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kok tidak peraturan kelas? Kenapa kok harus keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, tadi sudah ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya Bapak Ibu, tadi kalau Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas itu sebaiknya itu tidak usah banyak ya Bapak Ibu ya nanti ya. Jadi peraturan kelas dibuat menjadi tadi kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu dibuatlah keyakinan
kelas. Ya membuatnya kemarin saya membuat hanya 5 Bapak Ibu. Tapi dari sekian banyak masukan dari anak-anak, yaitu sampai 15-an Bapak Ibu, 15-an poin, tapi hanya saya ambil 5-nya. Keyakinan kelas baiknya dapat diterapkan di lingkungan kelas Bapak Ibu atau lingkungan sekolah ini. Kita masuk ke poin yang terakhir ya Bapak Ibu ya, adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya Bapak Ibu. Di sini guru dapat membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, serta dapat memulihkan dirinya setelah berbuat salah ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan segitiga restitusi ini, diharapkan murid itu dapat memperbaiki dirinya sendiri, ya, dapat meningkatkan sifat untuk termotivasi untuk disiplin positif ya. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, diharapkan di sini murid itu tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang positif ya Pak Ibu. Tapi apa? Kita menumbuhkan motivasi dari intrinsik dari dalam murid itu sendiri ya Bapak Ibu. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Dini ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi ya. Ini yang saya pelajari. Ini kalau menurut saya Bapak Ibu, ini itu sebetulnya ilmu yang sangat berharga sekali Bapak Ibu. Jadi saya juga baru tahu Bapak Ibu, ternyata yang saya profil saya sebagai seorang pendidik itu ternyata salah. Saya masih keliru Bapak Ibu ya, dalam menerapkan atau memberikan pendidikan pada anak-anak didik ya Bapak Ibu. Nah, dengan belajar segitiga restitusi atau dengan belajar di poin-poin budaya positif ini, saya mendapat banyak ilmu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kemarin saya sudah menerapkan itu di modul berapa Bu ini kemarin 1.4 ya. Iya betul, yang terakhir ya. Iya yang dekon ya. Dekon apa yang demonstrasikan kontekstual ya, yaitu membuat segitiga restitusi atau pada kasus-kasus ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau berarti yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan dulu. Ketika anak berbuat salah dipanggil guru kan biasanya mentalnya down, takut ya. Jadi kita kondisikan mentalnya, kita stabilkan dulu ya identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kembali lagi kita ke poin yang kebutuhan hidup ya. Jadi anak itu tadi yang 5 kebutuhan ya, yang harus dipenuhi oleh setiap anak ya. Validasi tindakan yang salah. Jadi kita itu harus menanyakan mengapa kamu berbuat seperti itu, apa alasan kamu berbuat seperti itu. Jangan langsung kita memvonis kamu begini salah, kamu begitu salah. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus tanyakan dulu mengapa dia melakukan seperti itu. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan atas apa yang telah kita sepakati. Nah, misalkan tadi si A misalkan dia terlambat sekolah, dia terlambat berangkat. Apakah terlambat sekolah itu sudah termasuk keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, tentu anak akan menjawab tidak Pak Guru. Nah, kalau tidak, seharusnya apa yang kamu lakukan? Saya harus bangun pagi Pak Guru. Ya seperti itu. Saya harus menyiapkan lebih awal. Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan mama kita tanya seperti itu. Kalau kamu bangun siang, kamu akan menjadi seperti apa sih?
kalau kamu bisa berangkat pagi, tentunya kamu akan mempunyai cita-cita yang lebih berharga ya, dengan menerapkan disiplin. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas, keyakinan kelas maksudnya ya. Apa nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi seperti tadi ya, kita meyakinkan anak tersebut ya. Jadi kenapa dia berbuat salah, kemudian kita cari alasannya apa, kemudian kita kasih solusinya seperti ini, kemudian kita kuatkan dengan keyakinan ya Bapak Ibu. Oke, kita pada penghujung ya Bapak Ibu. Mungkin dari sekian materi, itulah yang saya pelajari kurang lebih selama 2,5 bulan Bapak Ibu ya saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau mau memberikan tanggapan atau mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya monggo Bu Ketua, Bu Dini. Monggo Bu. Monggo Bu. Iya. Selama ini kita ternyata memang keliru dalam menerapkan menyelesaikan studi kasus di lingkungan belajar kita. Kemudian kita menerapkan reward and punishment. Iya. Untuk Penghargaan. Iya. Reward itu adalah penghargaan dan punishment itu adalah hukuman. Hukuman, betul. Kita harapkan jika kita memberikan reward kepada siswa itu akan meningkatkan, akan memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih meningkatkan prestasinya. Kita memberikan punishment itu untuk efek jerah bagi siswa. Ya, untuk berdisiplin. Nah, betul. Ternyata setelah mempelajari Itu ya, betul. bahwa yang namanya reward dan punishment itu ada segi Melakukan ini juga sudah dapat dia kok. Kenapa saya melakukan seperti itu? Nah, anak akan berpikir seperti itu Bapak Ibu ya. Wong saya nilainya 8, saya juga sudah dapat sanjungan dari Bapak Ibu. Kenapa harus saya nilainya 100? Nah, itu yang maksudnya itu Bapak Ibu akan mematikan semangat atau motivasi, bahkan akan membunuh kreativitas anak ya Bapak Ibu. Ada yang lain? Monggo Pak Tio, Pak Kadis, barangkali mau menyampaikan tanggapan. Terima kasih, materinya sudah bagus. Hanya tadi ya ada beberapa hal yang biasanya kita lakukan ternyata itu tidak relevan dengan apa yang disampaikan. Kebanyakan di antara kita guru itu masih mempraktekkan hukuman. Ada juga yang mempraktekkan sebagai beri masalah, merasa bersalah. Iya betul Pak. Ada juga yang menempatkan diri sebagai teman. Kalau sebagai teman sih saya anggap sudah masih wajar. Iya masih dalam ranah positif ya Pak ya. Iya betul. Sebagai penghukum dan memberi merasa bersalah itu yang sebaiknya kita hindari mulai sekarang. Betul. Ini Pak dari saya. Iya terima kasih Pak Kadis ya, bagus sekali ya. Tanggapan beliau
tentang segitiga responsif memang Pak. Kalau kita di seorang guru itu kita harus paham Pak penerapan 5 kontrol yang tadi sudah saya paparkan ya, yang posisi guru sebagai seorang pendukung, kemudian posisi guru seorang membuat merasa bersalah, kemudian sebagai seorang teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau ataupun sebagai seorang manajer ya. Jadi yang diharapkan oleh semua guru-guru itu beliau menerapkan posisinya, posisi mereka sebagai seorang manajer, karena disitulah akan menggali, tidak akan membunuh karakter seorang murid, atau disitulah akan justru menguatkan karakter seorang murid. Ada yang lain mungkin Bapak? Sudah cukup? Ya, demikianlah ya diseminasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjaga. Seluruh kelas pun tertawa melihat tingkah Tia yang sangat terkejut itu. Pak Fuad pada saat itu membiarkan semua temannya mentertawakannya. Ditambah menyuruh Tia maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil disuruh menunjuk hidungnya sendiri. Kelas makin gaduh dan teman-temannya makin heboh mentertawakan tingkah Tia. Nah ini Bapak Ibu ya, ada sebuah cerita ilustrasi yang sangat miris ya Bapak Ibu ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Fuad yang terhadap Tia Bapak Ibu? Yang pertama, tidak. Mengapa Bu Sisa tidak setuju? Oh iya, karena mentalnya ya, semangat belajarnya kurang bagus sekali ya. Bu Eni kira-kira apa? Bu Eni, menurut Bu Eni kira-kira apa? Apakah Anda setuju tindakan Pak Fuad terhadap Tia? Oh ya, belum baca tadi ya, tadi mungkin ada sibuk ya. Ya. Menurut Bu Sisa tadi sudah bagus ya. Karena apa? Berarti yang diterapkan oleh Pak Fuad itu apa? Tindakan penghukum ya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Fuad terhadap Tia adalah hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi kata Pak Tio, kata Bu Sisa hukuman. Ya, tidak apa-apa. Kita di sini saling belajar, saling sharing ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk menjawabnya kita masuk saja ke tindakan ya. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Tindakan yang pertama adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman, coba kita cek. Oke, bagus sekali. Pinter-pinter ya Bapak Ibu ya. Pada tindakan yang kedua yaitu membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Alasannya apa Bu Eka ini? Oh iya, harus iya bertanggung jawab. Betul sekali Pak Tio. Dalam hal ini adalah konsekuensi itu sesuai aturan. Jadi kalau hukuman itu tidak sesuai aturan atau hukuman itu secara spontan, tapi dalam konteks ini adalah konsekuensi adalah menurut aturan. Kita buktikan ya Bapak Ibu ya. Oke, ada konsekuensi. Kita pada poin yang ketiga, tindakan yang ketiga yaitu mulai diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Coba kita buktikan Bapak Ibu ya. Oke, hukuman. Sekarang kita mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman konsekuensi. Mengapa Pak Tio konsekuensi? Itu tanggung jawab kepada Iya, bertanggung jawab ya kepada temannya karena iya dirinya yang berbuat sesuatu ya, bukan dari aturannya tapi dari dirinya sendiri. Kita buktikan. Oke, konsekuensi. Kemudian 5,
berjemur di bawah tiang bendera karena ngobrol di kelas pada jam pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita buktikan. Oke, hukuman yang terakhir. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari di sekolah karena tidak memakai kaos kaki. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, ya bagus sekali ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu sih hukuman, konsekuensinya ya. Poin yang kelima adalah kita sampai pada restitusi atau posisi kontrol guru. Nah, dari semua materi dari ke-7 poin Bapak Ibu, saya itu paling senang dengan materi ini Bapak Ibu. Nah, mengapa saya paling senang dari ke-7 poin itu? Saya paling senang poin yang kelima ini karena selama ini ternyata saya di posisi guru saya itu ternyata kalau saya berbuat seperti ini berarti saya masuk guru seorang penghukum. Kemudian kalau saya berkata seperti ini, berbuat seperti ini, saya termasuk guru yang membuat merasa bersalah. Dan juga saya seorang guru yang sebagai teman. Kemudian saya seorang guru sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah kalau saya berbuat seperti ini, bahwa saya sudah seorang manajer sebagai seorang guru. Posisi kontrol guru yang pertama adalah tadi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Mengerikan sekali ya Bapak Ibu. Kalau mau semoga saja di sini tidak ada guru yang seperti itu ya Bapak Ibu. Dengan cara guru yang dicap guru sebagai penghukum ya. Ada Pak. Iya ada boleh ya Pak Tio ya. Oke. Yang kedua nanti kita bahas satu-satu kasusnya ya Bapak Ibu ya, dari cara penghukum atau membuat merasa bersalah dan lain-lain. Nanti ada kasus-kasus tersendiri. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kalau kita menjadi posisi pembuat merasa bersalah itu justru akan sangat berbahaya sekali dari posisi penghukum. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kita hanya membuat anak didik kita itu mereka akan merasa bersalah. Jadi mereka itu tidak ada artinya. Mereka itu tidak ada harga dirinya. Mereka itu tidak bisa menyenangkan orang-orang mereka yang mereka sayangi. Mereka hanya akan membuat kecewa pada orang-orang yang mereka sayangi. Jadi murid itu akan merasa sangat rendah diri Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian posisi negatifnya adalah posisi teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dibicarakan. Nah begini Bapak Ibu, kalau kita di posisi guru sebagai teman, tentunya kita tidak menerapkan sifat mandiri terhadap anak Bapak Ibu. Mereka akan sangat ketergantungan sekali dengan kita. Jadi anak itu tidak akan mengembangkan bakatnya atau tidak akan mengembangkan kompetensinya Bapak Ibu. Jadi kita berusaha jangan menjadi guru yang bersifat teman terhadap anak didik kita ya Bapak Ibu. Kemudian anak juga akan tidak melaksanakan perintah guru lain biasanya Bapak Ibu.
biasanya kalau anak sudah nyaman dengan guru tersebut, ya biasanya itu anak akan cenderung pada guru tersebut atau tidak mau diperintah guru yang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, Bapak Ibu. Kita di sini sebagai pemantau. Seperti halnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ada anak berangkat sekolah itu terlambat. Nah, kalau di posisi pemantau kita akan berbicara seperti ini. Kamu tahu aturannya, apa konsekuensinya? Nah, jadi kita itu tidak menanyakan dulu kenapa dia terlambat, ya, apa motivasinya supaya dia tidak terlambat. Kita itu sebagai pemantau itu hanya kita menerapkan aturan itu Bapak Ibu. Ya jangan sampai kita jadi guru yang sebagai pemantau. Yang kelima, ya Bapak Ibu, mungkin yang kita harapkan guru-guru di sini tidak hanya di sini, mungkin guru-guru di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu diharapkan menjadi posisi sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di sini ya Bapak Ibu, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya. Jadi kalau kita misalkan di posisi manajer Bapak Ibu, kalau kita melihat anak berbuat salah atau anak melanggar aturan, ya tentunya pertama yang kita tanyakan apa, ya mengapa kamu lakukan itu. Kita tanyakan seluk-beluk dari anak melakukan tersebut, riwayatnya, kenapa melakukan itu. Kemudian kita menguatkan karakternya, ya apakah hal tersebut sudah menjadi aturan di sekolah. Nah seperti itu. Apakah hal tersebut sudah menjadi keyakinan kelas kita. Nah seperti itu. Kemudian lalu kita menanyakan bagaimana solusinya kalau jika kamu untuk kamu tidak berbuat salah lagi, bagaimana solusinya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah di sini saya kutip dari pembelajaran yang kemarin saya dapat dari motivasi eksternal dan motivasi intrinsik, ya. Perilaku kontrol negatif tadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian perilaku kontrol positif yaitu teman dan pemantau. Kemudian yang dapat mengontrol diri adalah posisi sebagai seorang manajer, ya. Dari posisi-posisi tadi tentunya akan sangat berdampak kepada murid. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Dampaknya apa? Murid akan mengulangi kesalahan berulang kali. Perilaku menjadi sangat agresif. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau kita menerapkan guru sebagai seorang penghukum, itu tentunya murid tidak akan menghargai kita, ya Bapak Ibu. Tentunya mungkin pada waktu murid dewasa atau waktu 10 tahun atau bahkan 15 tahun yang akan datang, mungkin anak akan masih ingat seperti itu, dan itu justru malah akan mengundang dendam pada anak tersebut, ya Bapak Ibu. Kemudian kalau di posisi pembuat merasa bersalah, dampak pada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa kalau membuat merasa bersalah itu anak akan merasa dirinya itu tidak ada harganya sama sekali. Kemudian dia merasa itu tidak bisa
membuat senang atau mengecewakan anak-anak atau mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi, ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah teman. Teman di sini dampak bagi murid adalah tergantung atau tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita sebagai guru di posisi teman, maka kita tidak bisa menerapkan sifat kemandirian terhadap anak didik kita. Selanjutnya itu pemantau. Dampak pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, kemudian mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, jadi yang sudah dijelaskan tadi ya Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang pemantau, anak itu cenderung akan, saya berbuat seperti ini akan dapat hukuman apa, saya berbuat seperti ini akan hadiahnya seperti apa, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, kemudian bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, yang kita harapkan Bapak Ibu guru yang ada di sini adalah di posisi sebagai guru, sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Di sini ada satu kasus, ya Bapak Ibu, kayaknya sudah pada loyo ya Pak Tio ya, Pak Adis ya. Coba biar fresh, saya mohon untuk berkolaborasi Bapak Ibu ya. Pak Tio ya, mohon di rokoknya ditaruh dulu ya. Saya mau berkolaborasi sama Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang pagi, nanti Bapak Ibu tepuk satu kali ya, tepuk satu kali ya. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, berarti malam apa? Tidak, kalau malam kan tidur Pak, istirahat, berarti tidak ada tepuk. Nah, oke, kita sepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Gak usah, tidak usah jauh. Pagi, siang, pagi, belum ya, lagi ya. Pagi, siang, malam. Iya, lumayan nggak ngantuk ya Bu ya. Oke, sudah ya, tadi dari tadi terus ya Bapak Ibu. Ya semangat ya. Oke, kita lanjut. Kasus yang pertama yaitu pada hari Senin Pak Ali tidak masuk sekolah. Pak Ali merupakan guru bahasa Indonesia. Saat itu Burani menggantikan Pak Ali yang baru 1 tahun menjadi guru. Beberapa murid perempuan Rara dan Maya mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Burani. Burani mencoba menyapa Rara dan Maya dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugas kalian dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong ibu ya. Namun Rara dan Maya malah tertawa. Ah ibu, santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan dan malah ngobrol. Nah, dari sebuah kasus yang tadi ya, kasus pertama itu kira-kira Ibu Rani ini bertindak atau berposisi sebagai guru apa Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu, apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer atau sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai yang lain Bapak Ibu? Mengapa demikian Bu Dini? Itu ada kata-kata ayolah tugas kalian kerjakan. Jadi kata-katanya itu lebih santai, tidak seperti layaknya guru kepada murid, atau tidak seperti manajer atau tidak seperti pemantau. Oh iya, ya bagus sekali ya. Atau yang Bapak Ibu yang lain barangkali punya pendapat yang berbeda, monggo. Iya, kalau di sini bagus sekali ya. Jadi posisi pada Burani ini adalah sebagai guru, sebagai teman ya. Beliau tidak menggunakan kata-kata yang intimidasi atau kata-kata yang menghukum,
beliau kata-katanya sangat kekeluargaan sekali, atau sangat apa namanya, pada Pak Lukman ya, sangat sedih sekali ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Pak Guru Lukman menerapkan peraturan yang sangat tegas. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, dari kasus 2 ini, kira-kira posisi Pak Lukman sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Apa alasannya Bu? Sabrina. Iya. Hukuman ya. Di sini hukum ya. Jadi tegas sekali Pak Lukman memberikan sanksi atau memberikan hukuman terhadap si Sabrina tadi ya, karena Sabrina sudah tidak mentaati peraturan dengan memakai sepatu warna coklat. Sedangkan peraturan di sekolah Sabrina adalah sepatu berwarna hitam. Tepat sekali ya Bu Ekadini ya. Oke, kita lanjut karena di sini ada 3 kasus. Kasus yang terakhir yaitu Ari dan Rafa sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Ari pun menjadi emosi dan terlibat kontak fisik dengan menarik meja Rafa secara kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru BK langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Bapak Bahrun sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Ari. Ari, sepertinya kamu saat ini marah sekali. Mendengar itu, Ari pun mulai bercerita tentang kesalahan hatinya. Pak Bahrun pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Ari memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Ari berada di ruang kepala sekolah. Pak Bahrun melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Ari bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Rafa. Ari pun akhirnya berlahan mengangguk. Kemudian Pak Bahrun bertanya kepada Rafa, hal apa yang bisa dilakukan Ari untuk memperbaiki masalah? Angka jawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ari, memperbaiki masalah. Ibu saya akan sangat marah sekali jika melihat kancing baju sampai copot 3 begini. Pak Bahrun pun kembali bertanya ke Ari, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti kancing Rafa yang terlepas? Ya, jadi dalam kasus ini kira-kira Pak Kepala Sekolah Pak Bahrun ini di posisi sebagai apa Bapak Ibu? Apakah di pemantau, apakah di teman, atau di pihak manajer Bapak Ibu? Manajer. Dari kata-kata apa Bu Dini menjawab sebagai seorang manajer? Betul. Iya. Di sini seorang kepala sekolah Pak Bahrun itu beliau berusaha menengahi. Bagus sekali Bu Dini, terima kasih ya. Pak Bahrun berusaha mencari solusi, mencari solusi dari pokok permasalahan apa. Jadi beliau itu hanya sebagai penengah, kemudian mencari solusi, kemudian menguatkan yang membuat bersalah itu si Ari itu. Dia dengan cara apa agar masalah ini, agar kasus ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada kekerasan. Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang ke-6 ya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Ini 2 materi lagi ya Bapak Ibu, karena materinya ada 7 poin, jadi 2 poin lagi ya Bapak Ibu ya. Yang ke-6 adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen pada tahun 1998, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan
Bapak Ibu. Apakah sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Bu Ziza sudah belum? Sudah membuat keyakinan kelas? Oh, belum familiar ya. Belum yakin ya, yakin ya betul. Bu, iya seperti peraturan kelas. Hanya, ya. Jadi nanti ada apa dibuat bersama kalau salah satu melakukan kesalahan atau melanggar berarti tahu resikonya. Oh iya, ya berarti sudah ya intinya. Iya bahasanya nggak ngerti ya. Pak Adis sudah belum? Sudah mulai membuat ya, Pak Tio? Belum mulai membuat keyakinan kelas. Nah, begini Bapak Ibu, kenapa kok bukan peraturan kelas yang dibuat? Kenapa kok keyakinan kelas yang dibuat Bapak Ibu? Karena apa? Kalau peraturan kelas itu hanya mengatur ya Bapak Ibu, mengatur anak-anak. Ya, jadi anak itu diatur ya. Diatur itu berarti memaksa kehendak anak-anak. Iya, peraturan kelas namanya. Peraturan kelas di sini tidak boleh gaduh di kelas, tidak boleh berlari-larian di dalam kelas. Nah, itu aturan Bapak Ibu. Ya, beda dengan keyakinan. Ya, kenapa kok disebutnya bukan peraturan kelas? Kenapa hanya keyakinan kelas? Begini Bapak Ibu, kita menyebutkan keyakinan kelas itu karena keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi yang membuat kesepakatan kelas itu bukan hanya guru Bapak Ibu, tapi kalau aturan itu hanya yang buat adalah guru. Tapi kalau kesepakatan itu kita berkolaborasi dengan anak didik. Ayo anak-anak, kita buat kesepakatan kelas. Umpama si Ari, oh saya Pak Guru, ya kamu Ari, apa kesepakatan kelasnya? Tidak boleh makan di dalam kelas Pak Guru. Nah bagus, berarti Ari sudah dapat 1 poin. Oh ya si Dina apa kesepakatannya? Ini Pak Guru tidak boleh datang terlambat. Oh ya berarti anak sudah menyampaikan aspirasinya. Kita sudah bersepakat dengan anak-anak. Kalau kita sudah bersepakat dengan anak-anak, pasti anak akan cenderung manut dengan kita, akan cenderung mentaati atau menyepakati keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ini ya, peraturan kelas, dari peraturan kelas tadi ya akan ada keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tadi akan timbul lingkungan yang positif. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tentunya kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Tidak mungkin ya lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang jelek. Nah, tentunya kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan yang positif tadi akan tercipta atau akan timbul rasa pasti budaya yang positif, karena budaya itu kebiasaan. Yaitu dari lingkungan yang positif akan tercipta kebiasaan yang positif. Berikutnya adalah peraturan. Peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Poinnya adalah atau kebajikannya adalah, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian bila mengganggu orang lain, nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, itu menghormati orang lain atau komitmen ya Bapak Ibu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu nilai kebajikannya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ya anak-anak dilarang merokok, dilarang narkoba, itu nilai kebajikannya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran atau antri ya Bapak Ibu, itu nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain atau sabar. Kemudian menggunakan masker, nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keselamatan. Begitu juga dengan berjalan di kelas atau di koridor, itu juga nilai kebajikannya adalah
nilai keselamatannya. Pembentukan keyakinan kelas. Dalam membentuk keyakinan kelas, ya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya Bapak Ibu daripada peraturan yang tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kok tidak keyakinan tidak peraturan kelas? Kenapa kok harus keyakinan kelas ya Bapak Ibu yang tadi sudah ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya Bapak Ibu tadi kalau Bapak Ibu mau mau membuat keyakinan kelas itu sebaiknya itu tidak sebanyak-banyak ya Bapak Ibu ya nanti ya. Jadi peraturan kelas dibuat menjadi tadi apa kesepakatan kelas. Nah dari kesepakatan kelas itu dibuatlah keyakinan kelas. Yang membuatnya kemarin saya membuat hanya 5 Bapak Ibu. Tapi dari sekian banyak masukan dari anak-anak, yaitu sampai 15-an Bapak Ibu, 15-an poin. Tapi hanya saya ambil 5-nya. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan kelas Bapak Ibu atau lingkungan sekolah ini. Kita masuk ke poin yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya Bapak Ibu. Di sini guru dapat membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, serta dapat memulihkan dirinya setelah berbuat salah ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan segitiga restitusi ini diharapkan murid itu dapat memperbaiki dirinya sendiri, ya dapat meningkatkan sifat untuk termotivasi untuk disiplin positif ya. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, diharapkan di sini murid itu tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang positif ya Pak Ibu. Tapi apa? Kita menumbuhkan motivasi dari intrinsik dari dalam murid itu sendiri ya Bapak Ibu. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Dini ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi ya. Ini yang saya pelajari. Ini kalau menurut saya Bapak Ibu, ini itu sebetulnya ilmu yang sangat berharga sekali Bapak Ibu. Jadi saya juga baru tahu Bapak Ibu, ternyata yang saya profil saya sebagai seorang pendidik itu ternyata salah. Saya masih keliru Bapak Ibu ya dalam menerapkan atau memberikan pendidikan pada anak-anak didik ya Bapak Ibu. Nah, dengan belajar segitiga restitusi atau dengan belajar di poin budaya positif ini, saya mendapat banyak ilmu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kemarin saya sudah menerapkan itu di modul berapa Bu ini kemarin 1.4 ya. Iya betul, yang terakhir ya. Iya yang dekon ya. Dekon apa yang demonstrasikan kontekstual ya, yaitu membuat segitiga restitusi atau pada kasus-kasus ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau berarti yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan dulu. Ketika anak berbuat salah dipanggil guru kan biasanya mentalnya doang takut ya. Jadi kita kondisikan mentalnya, kita stabilkan dulu ya identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kembali lagi kita ke poin yang kebutuhan hidup ya. Jadi anak itu tadi yang 5 kebutuhan ya, yang harus dipenuhi oleh setiap anak ya. Validasi tindakan yang salah. Jadi
kita itu harus menanyakan mengapa kamu berbuat seperti itu, apa alasan kamu berbuat seperti itu. Jangan langsung kita memvonis kamu begini salah, kamu begitu salah. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus tanyakan dulu mengapa dia melakukan seperti itu. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan atas apa yang telah kita sepakati. Nah, misalkan tadi si A misalkan dia terlambat sekolah, dia terlambat berangkat. Apakah terlambat sekolah itu sudah termasuk keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, tentu anak akan menjawab tidak, Pak Guru. Nah, kalau tidak, seharusnya apa yang kamu lakukan? Saya harus bangun pagi, Pak Guru. Ya, seperti itu. Saya harus menyiapkan lebih awal. Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan mama kita tanya seperti itu. Kalau kamu bangun kesiangan, kamu akan menjadi seperti apa sih? Kalau kamu bisa berangkat pagi, tentunya kamu akan mempunyai cita-cita yang lebih berharga ya, dengan menerapkan disiplin. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas, keyakinan kelas maksudnya ya. Apa nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi tadi seperti tadi ya, kita meyakinkan anak tersebut ya. Jadi kenapa dia berbuat salah, kemudian kita cari alasannya apa, kemudian kita kasih solusinya seperti ini, kemudian kita kuatkan dengan keyakinan ya Bapak Ibu. Oke, kita pada penghujung ya Bapak Ibu. Mungkin dari sekian materi itulah yang saya pelajari kurang lebih selama 2,5 bulan Bapak Ibu ya saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau mau memberikan tanggapan atau mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya monggo Bu Ketua, Bu Dini. Monggo Bu. Iya. Selama ini kita sudah ternyata memang keliru dalam menerapkan menyelesaikan studi kasus di lingkungan belajar kita. Kemudian itu kita menerapkan reward and punishment. Iya. Untuk Penghargaan. Iya. Reward itu adalah penghargaan dan punishment itu adalah hukuman. Hukuman, betul. Dengan harapan jika kita memberikan reward kepada siswa itu akan memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih meningkatkan prestasinya. Kita memberikan punishment itu untuk efek jerah bagi siswa. Ya, untuk berdisiplin. Nah, betul. Ternyata setelah kita dari Keliru ya, betul. bahwa yang namanya reward dan punishment itu ada segi Lawan ini juga sudah dapat dia kok. Kenapa saya melakukan seperti itu? Nah, anak akan berpikir seperti itu Bapak Ibunya. Wong saya nilainya 8, saya juga sudah dapat sanjungan dari Bapak Ibu. Kenapa harus saya nilainya 100? Nah, itu yang maksudnya itu Bapak Ibu akan mematikan semangat atau motivasi, bahkan akan membunuh kreativitas anak ya Bapak Ibu. Ada yang lain? Monggo Pak Tio, Pak Kadis, barangkali mau menyampaikan tanggapan
Iya, masih dalam ranah positif ya Pak ya. Iya betul. Sebagai penghukum dan pemberi merasa bersalah itu yang sebaiknya kita hindari mulai sekarang. Betul. Ini Pak dari saya. Iya, terima kasih Pak Kades ya, bagus sekali. Tanggapan beliau tentang segitiga responsif memang Pak. Kalau kita di seorang guru itu kita harus paham Pak penerapan 5 kontrol yang tadi sudah saya paparkan ya, yang posisi guru sebagai seorang pendukung, kemudian posisi guru seorang membuat merasa bersalah, kemudian sebagai seorang teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau ataupun sebagai seorang manajer ya. Jadi yang diharapkan oleh semua guru-guru itu beliau menerapkan posisinya, posisi mereka sebagai seorang manajer, karena disitulah akan menggali, tidak akan membunuh karakter seorang murid, atau disitulah akan justru menguatkan karakter seorang murid. Ada lain mungkin Bapak? Sudah cukup? Ya, demikianlah ya diseminasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.